Assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel saya, Yuni Lucy. Pada video kali ini, khususnya adik-adik kelas 2, kita akan belajar materi tematik kelas 2. Tema yang ke-8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Materi ini bersumber dari buku tematik terpadu kurikulum 2013 untuk kelas 2 SD edisi revisi 2017. Simak video ini selengkapnya. Subtema 1. Aturan keselamatan di rumah. Udin anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Udin selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Gambar yang pertama, Udin membantu ibu menyiapkan makanan di dapur. Gambar yang kedua, Udin hendak pergi bermain. Kemudian, gambar yang ketiga menunjukkan Udin sedang bepergian naik bis dan Udin memakai sabuk pengaman. Yang keempat, Udin dan teman-temannya menyeberang jalan melewati zebra cross. Aturan di setiap kegiatan di rumah perlu diperhatikan. Aturan berguna untuk keselamatan diri dan keluarga. Udin dan keluarga melakukan setiap kegiatan sesuai aturan. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Gambar sebelah kiri menunjukkan Udin sedang membantu ibu memasak. Udin mengupas jagung dengan hati-hati. Gambar sebelah kanan menunjukkan Udin sedang membantu ayah mengganti baterai jam dinding. Udin menaiki tangga dengan hati-hati. Udin melakukan setiap kegiatan dengan hati-hati. Sikap hati-hati merupakan salah satu contoh aturan keselamatan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran pertama. Udin anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Ayo mengamati. Pukul berapa Udin sarapan? Jarum pendek pada jam dinding Udin menunjukkan angka 6, sedangkan jarum panjang menunjuk angka 12. Gambar seperti ini dibaca pukul 6 tepat. Pukul berapa Udin berangkat sekolah? Jarum jam Udin untuk jarum pendek menunjukkan angka 7. Jarum panjang menunjukkan angka 12. Sehingga gambar seperti ini dibaca pukul 7 tepat. Pukul berapa Udin pulang sekolah? Jarum jam Udin untuk jarum pendek menunjuk angka 11. Jarum panjang menunjuk angka 12. Sehingga gambar seperti ini adalah pukul 11 tepat. Nah, adik-adik, coba perhatikan gambar jam berikut ini. Dalam sebuah jam, kita akan menjumpai ada 3 jarum. Jarum yang pertama, jarum yang paling pendek adalah jarum yang menunjukkan jam. Jarum yang kedua, jarum yang lebih panjang adalah jarum
yang menunjukkan menit. Kemudian, jarum yang ketiga bergerak paling cepat di antara kedua jarum lainnya. Ini merupakan jarum detik. Nah, adik-adik, untuk menyatakan pukul berapakah sekarang, adik-adik harus memperhatikan jarum jam dan jarum menit. Bacalah pukul berapa yang ditunjukkan oleh jam berikut ini. Gambar yang pertama. Jarum pendek menunjuk angka 10. Jarum panjang menunjuk angka 12. Gambar seperti ini dibaca pukul 10. Gambar yang kedua. Jarum pendek menunjuk angka 8. Sedangkan jarum panjang menunjuk angka 12. Gambar seperti ini kita baca pukul 8. Gambar yang ketiga, jarum pendek menunjukkan angka 4. Sedangkan jarum panjang menunjukkan angka 12. Gambar seperti ini kita baca pukul 4. Gambar yang keempat. Jarum pendek menunjuk angka 9. Sedangkan jarum panjang menunjuk angka 12. Gambar seperti ini kita baca pukul 9. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain 1. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makan dan minum dengan tertib. 4. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. 5. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 6. Tidak berbicara ketika makan. 7. Setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. 8. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, setelah adik-adik membaca teks tadi, sekarang adik-adik akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa isi teks yang telah kamu baca pada halaman sebelumnya? Jawabannya adalah aturan ketika sarapan pagi. Apa kesimpulanmu terhadap isi teks pada halaman sebelumnya? Jawabannya adalah kita harus mematuhi aturan makan agar tubuh kita sehat dan terhindar dari penyakit. Ayo mengamati. Coba baca kembali teks aturan ketika sarapan pagi dengan teliti. Setiap kata Tuhan selalu ditulis dengan huruf besar. Huruf besar disebut juga dengan huruf kapital. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. 1. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. 2. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan.
Kata ganti Tuhan yang sering digunakan misalnya 1. Yang Maha Esa. 2. Yang Maha Kuasa. 3. Yang Maha Besar. 4. Yang Maha Pengasih. 5. Yang Maha Penyayang. Dan sebagainya. Ayo menulis. Tuliskan 5 kalimat menggunakan kata ganti Tuhan di bawah ini dengan benar. Contoh kalimat yang bisa kalian buat sebagai berikut. Nomor 1. Kita harus beriman kepada Yang Maha Esa. Jangan lupa, untuk kata ganti Tuhan, kita menggunakan awalan huruf kapital. Nomor 2. Saat mendapat cobaan, kita harus berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Nomor 3. Bersyukurlah kepada Yang Maha Besar. Nomor 4. Mohonlah kepada Yang Maha Pengasih agar diberi berkah. Nomor 5. Yang Maha Penyayang akan menyayangi anak yang sopan. Ayo bernyanyi. Masih ingatkah kamu apa yang dilakukan sebelum makan? Kita harus berdoa sebelum makan. Tujuan berdoa sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dapat diungkapkan melalui lagu. Misalnya lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Lagu dapat dinyanyikan dengan tekanan nada kuat dan nada lemah. Mari kita menyanyikan lagu berikut ini. Lagu ini berjudul Terima Kasih Ya Tuhan. Dengan tempo 2/4 lambat, syair lagu ini diciptakan oleh A.T. Mahmud. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Nah, adik-adik juga bisa mencari referensi lagu ini di video-video yang lainnya. Sudah tahukah kamu tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu? Perhatikan tanda berikut. Tanda lebih besar berarti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Tanda lebih kecil berarti tekanan nada lemah. Pada lagu berbirama 2/4, secara alami tekanan kuat terdapat pada ketukan pertama, sedangkan tekanan lemah terdapat pada ketukan kedua. Ayo berlatih. Nyanyikan lagu Terima Kasih Ya Tuhan mengikuti petunjuk berikut. Perhatikan tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu. Nyanyikan lagu secara berulang-ulang sesuai dengan tekanan nada kuat dan lemah pada lagu. Jika telah mahir, iringi lagu dengan tepukan mengikuti pola tertentu. Gunakan alat musik ritmis dalam mengiringi lagu. Jika alat musik ritmis tidak ada, dapat kamu iringi dengan bertepuk tangan. Adik-adik, demikian tadi materi tema 8, subtema 1 pada pembelajaran 1. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol lonceng agar kalian bisa update video dari channel saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.